Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar kita di Workshop Kampus Bisnis GoFood volume 12 dengan tema Tips Mengelola Stok Barang. Nah, perkenalkan dulu nih rekan-rekan, nama saya Ica, saya yang akan memandu dan juga menemani rekan-rekan semuanya sampai akhir acara nanti. Gitu. Terus kemudian buat rekan-rekan yang sudah bergabung nih, mohon dibantu dulu untuk isi absennya di kolom chat dengan cara ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi. Sekali lagi, buat rekan-rekan yang sudah bergabung, mohon dibantu untuk isi absennya di kolom chat dengan cara ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi. Gitu. Oke, mungkin Ica sekarang mau lihat dulu kali ya, siapa aja yang sudah absen gitu di kolom chat. Wah, ini udah banyak nih isi di kolom chat ternyata. Halo rekan-rekan semuanya, ada yang dari Gresik, ada yang dari Jakarta juga, Warung Sate Solo Indah. Terus kemudian ada yang dari Kuta, wah dari Bali ya ini, Bali Gurame Kitchen. Kemudian dari Palembang juga ada. Kemudian ada juga yang dari Semarang. Wah, ini kayaknya ramai banget nih seluruh Indonesia. Merchant-merchantnya semuanya pada kumpul gitu ya hari ini mau mendengarkan materi yang mau disampaikan di workshop kita hari ini. Gitu. Oke, kalau misalkan udah pada absen nih, sambil menunggu juga mungkin ya rekan-rekan yang lain untuk bergabung di room-nya kita, Ica mau kasih tahu dulu sedikit tentang acara kita hari ini. Jadi, workshop kampus bisnis ini merupakan sebuah wadah edukasi pelatihan yang dilaksanakan rutin setiap minggunya bagi semua partner GoFood agar bisa belajar dan juga mempraktikkan ilmunya untuk meningkatkan transaksi dan mengembangkan bisnisnya. Kemudian seiring dengan proses pertukaran informasi yang semakin cepat, para pelaku usaha kemudian dituntut nih untuk tetap bisa relevan dengan kebutuhannya konsumen. Sehingga workshop kampus bisnis kali ini kita akan membahas mengenai tips mengelola stok barang. Nah, rekan-rekan, hari ini Ica juga nggak sendirian, tapi juga ditemenin sama narasumber kita yang keren-keren banget nih. Ada yang pertama dari Kak Nova Putra Legian, selaku owner dari Fried Chicken Geprek Gian. Halo Kak Nova, mungkin boleh disapa dulu nih rekan-rekan kita yang sudah bergabung hari ini. Halo. Iya, halo. Teman-teman semua, halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Kak ya? Ya, sehat-sehat, alhamdulillah. Oke. Baik, nah rekan-rekan nanti kita akan mendengarkan langsung pemaparan materi yang akan disampaikan sama Kak Nova, dan juga yang kedua ada pembicara kita Kak Gilang Marginugroho. Beliau lagi siap-siap nih sekarang, nanti akan kita perkenalkan juga ya, bakal ngelihat juga nih Kak Gilang secara langsung gitu. Nah, buat rekan-rekan juga nanti setiap sesi presentasi selesai itu kita akan mengadakan sesi tanya jawab, jadi ada Q&A-nya. Jadi buat rekan-rekan yang mau bertanya, boleh banget langsung aja di drop pertanyaannya di tab Q&A-nya kita dengan format nama outlet, strip kota, strip pertanyaan. Gitu. Jadi rekan-rekan boleh banget nanya sama Kak Nova dan juga Kak Gilang nantinya. Dan juga Ica tadi dapat bisikan nih ya sebelum acara kita mulai bahwa nanti di akhir acara kita, di penghujung acara itu bakal ada sesi kuis berhadiah. Nah, hadiahnya apa? Hadiahnya adalah GoPay senilai Rp1.000.000 totalnya untuk 10 orang pemenang. Jadi rekan-rekan yang sudah hadir hari ini, mohon dipastikan untuk stay tune terus gitu ya, jangan kemana-mana, ikutin terus acara kita dari awal sampai selesai gitu, karena siapa tahu Anda yang beruntung gitu kan buat dapetin hadiahnya. Gitu. Nah, kalau begitu langsung aja nih, kayak udah pada nggak sabar ya, ini juga dari tadi di chat pengen dengerin langsung, ayo dong kapan mulainya? Oke, kalau begitu langsung aja nih, kita langsung ke Kanova dulu. Kanova ini sedikit perkenalan gitu ya. Kanova ini adalah owner dari Fried Chicken Geprek Gian, yang udah ada banyak sekali cabangnya di Jakarta ya Kak ya? Ada lebih dari 5 cabang nih, kayaknya 7 sampai Ya, 8 cabang ya sekarang Kak ya? ada 9 cabang. Udah 9 cabang, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, iya, nanti kita bakal mendengarkan juga nih rekan-rekan tentang pentingnya memiliki sistem untuk mengelola stok, terus kemudian membangun relasi atau hubungan dengan pemasok, dan juga mengatasi perubahan harga stok langsung dari Kanova. Baik, kalau begitu apakah Kanova udah siap nih? Oke, siap, Kak. Udah siap. Aman. Oke, kalau begitu langsung aja kepada Kanova, kami persilahkan. Mungkin boleh dibantu dari tim untuk izinkan Kanova untuk share screen ya. Baik, terima kasih. Silakan Kanova. Oke, selamat siang semuanya, teman-teman semua. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu dari tim GoFood nih yang udah ngasih kesempatan saya untuk jadi speaker hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang udah mau hadir untuk materi hari ini. Jadi hari ini saya akan sharing-sharing tentang tips mengelola stok
barang gitu teman-teman. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu nih teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Nova Putra Legiang. Jadi background saya itu sebelum memulai usaha itu adalah sebagai tax and accounting di sebuah perusahaan swasta dari tahun 2019. Dan di tahun 2017 saya memulai usaha saya sambil bekerja. Dan setelah memiliki 3 cabang di tahun 2018, saya memutuskan untuk fokus ke usaha saya ini. Jadi setelah seiring perkembangannya usaha saya juga mulai buka brand-brand lain nih selain fried chicken kepergian. Jadi ada nasi goreng Gian dan ikan crispy, Gikopi, Gilat, dan lain-lain begitunya. Dan yang tidak kalah membanggakan di tahun 2020 kemarin saya terpilih sebagai salah satu mentor di GoFood. Itu aja perkenalan singkat dari saya. Jangan nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung ke materi aja kali ya. Jadi sebelum ke pokok materi, saya mau jelasin ini dulu. Bisnis kuliner itu kan sebenarnya tentang memenuhi keinginan customer, dan itu adalah salah satu tugas dari marketing. Kalau ini selesai, apalagi gitu teman-teman, yang sebenarnya apalagi sih yang harus kita lakukan? Yang pasti kita harus memastikan produk itu tersedia dan sampai ke tangan konsumen dengan baik. Jadi teman-teman mungkin lebih ke contohnya, kalau driver datang ada order ke kita, order GoFood, ternyata sayang sekali kalau misalkan kesempatan itu hilang, ternyata stok yang pengen dibeli nggak ada stoknya. Jadi kesempatan untuk mendapatkan penjualan lebih baik kita jadi hilang. Atau misalnya ada driver datang, ternyata kita jual, misalnya kayak saya jual ayam geprek, terigunya nggak ada nih. Terus akhirnya kita harus beli dulu nih di warung. Itu kan jadi si driver harus menunggu lama. Jadi customer akan menjadi experience dari customer itu sendiri akan jadi jelek gitu teman-teman. Jadi untuk repeat ordernya jadi akan lebih kecil. Lanjut. Jadi apa yang harus kita lakukan agar produk yang konsumen inginkan itu tetap tersedia? Tentunya dengan sistem pengelolaan stok. Sistem pengelolaan stok itu terdiri dari perencanaan, pengadaan, produksi, dan sampai ke tangan konsumen dengan baik. Terus kenapa sih, seberapa penting sih si pengelolaan stok ini, sistem pengelolaan stok ini? Tentunya penting banget kita memiliki sistem pengelolaan stok. Ini teman-teman mungkin pernah ngerasain di usahanya sekarang, atau pernah juga dulu merasakan omset kita nih ada nih, konsumen datang terus nih ke outlet, tapi kok biayanya tinggi banget ya. Terus setiap bulan kita harus nombok nih, kenapa ya, padahal omset ada gitu. Tuh pas mau bayar supplier, uangnya kok nggak ada ya, padahal omset ada gitu teman-teman. Terus misalnya ada lagi contohnya, teman-teman baru beli misalnya salah satu stok kemarin, hari ini kok habis aja ya, kemana itu barang ya, kita jual atau enggak ya? Tapi kita mau lihat data persediaan tuh nggak ada. Jadi kita bingung gitu karena data persediaannya nggak ada. Ini mungkin teman-teman pernah merasakan ini. Ini kenapa semua ini bisa terjawab dengan semua masalah tadi yang kayak saya sebutkan, semua bisa terjawab dengan sistem pengelolaan stok yang baik. Tentunya kita akan dapat manfaat jika kita memiliki sistem pengelolaan stok yang baik. Yang pertama, jadi kualitas brand kita akan terjaga. Jadi seperti contoh yang saya jelaskan tadi, kalau kita punya sistem pengelolaan stok yang baik, otomatis kita sudah bisa menyusun perencanaan produk, perencanaan pengadaan, dan lain-lain itu sampai matang gitu teman-teman. Jadi teman-teman produknya akan lebih
berkualitas karena bahan-bahan itu tersedia, jadi kita punya waktu lebih lama untuk menyediakan produk, menyajikan produk jadi lebih baik gitu teman-teman. Otomatis kualitas produk brand kita jadi akan terjaga dan baik. Dan yang kedua adalah perencanaan bisnis menjadi sangat matang. Jadi setelah teman-teman bikin perencanaan pengadaan barang dan perencanaan lain-lain, perencanaan produksi bahan baku tentunya teman-teman pasti akan jadi lebih matang gitu bisnisnya gitu. Jadi jangan nggak ada pencatatan, nggak ada lagi ngira-ngira gitu teman-teman. Karena semua udah tercatat, terkoneksi sama sistem. Lalu kalau tadi ada manfaatnya, pasti ada dampak yang akan terjadi jika kita tidak menjalankan sistem pengelolaan stok. Jadi yang pertama adalah servis. Jadi ketika di servis ini, teman-teman akan mengalami dampak dari, mungkin teman-teman pernah merasakan kayak gini. Hari ini kita omsetnya, penjualannya sold out gitu teman-teman. Hari ini teman-teman jualan sampai sold out, terus teman-teman besok sold out lagi. Nah itu belum tentu bagus teman-teman. Bisa jadi, misalnya teman-teman hari ini buka jam 9 sampai jam 10 malam. Jam 5 barang kita, jam 5 sore kita udah sold out. Besok kita sold out lagi. Berarti kita kehilangan kesempatan penjualan dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Itu sangat disayangkan. Kalau dengan sistem pengelolaan stok yang baik, tentunya servis kita akan lebih baik dan kita bisa mendapatkan omset dari jam 5 tadi sampai jam 10 malam tadi. Terus yang kedua adalah lonjakan kos. Lonjakan kos, jadi teman-teman akan biaya-biaya itu akan jadi lebih tinggi ketika kita tidak memiliki sistem pengelolaan stok. Ketika teman-teman tidak membuat sistem pengelolaan stok, teman-teman akan ngerasain nih biayanya kok jadi tinggi semua ya, karena kita beli nggak ada perencanaannya, langsung beli aja, semua barang kita beli langsung, padahal barangnya masih ada, barangnya tuh masih ada, atau ternyata sebenarnya keselip, tapi kita udah beli lagi, jadinya biayanya jadi lebih tinggi. Atau karena kita tidak memiliki sistem pengelolaan stok yang baik, kita banyak barang yang akhirnya loss atau hilang gitu teman-teman. Jadi kita harus keluarin biaya lagi. Atau contoh lagi, teman-teman misalnya karena tidak memiliki sistem pengelolaan stok yang baik, teman-teman bisa misalnya beli ayam bertahan misalnya 3 hari, karena teman-teman untuk menghemat biaya pengiriman, teman-teman beli sebanyak-banyaknya gitu teman-teman. Padahal kalau kita dengan sistem pengelolaan stok yang baik, kita bisa lihat stok ayam itu misalnya bertahan cuma 3 hari. Terus ternyata kita beli sampai banyak banget gitu, sampai seminggu, sampai stok seminggu. Ternyata banyak ayam-ayam yang bau gitu atau tidak layak digunakan lagi untuk dijual. Nah itu sangat disayangkan, itu sangat jadi cost gitu teman-teman. Itu dari solusi dampak untuk lonjakan cost. Jadi tentunya akan berdampak juga ke cash flow kita teman-teman. Cash flow kita pasti jadi berantakan karena biaya tadi udah kita misalnya membeli barang yang harusnya masih ada, misalnya kita nggak nata barang dengan baik gitu teman-teman di rak-raknya masing-masing. Akhirnya barang itu misalnya terselip, kita udah beli lagi, jadi beli terus gitu teman-teman. Padahal barangnya jadi numpuk, cash, dan otomatis jadi cash flow kita jadi berantakan karena kita harus membeli barang yang kita belum waktunya beli gitu teman-teman. Oke, itu dari kenapa tadi sistem pengelolaan stok itu jadi penting teman-teman. Jadi tadi ada manfaatnya dan ada dampaknya. Terus dalam sistem pengelolaan stok itu terdapat satu proses, yaitu pengadaan barang. Proses pengadaan ini terkait pihak eksternal, yaitu supplier.
Jadi supplier ini kita sangat penting teman-teman pilihnya. Jangan sampai kita salah pilih, pasti ini juga akan berdampak ke sistem pengelolaan stok kita. Jadi saya akan memberikan tips memilih supplier yang baik. Yang pertama, kita harus kenali karakteristik supplier kita sendiri. Jadi kita harus tahu kebutuhan kita juga kayak apa, terus kualitas dia kayak gimana, terus pelayanannya kayak gimana gitu teman-teman. Ini benar-benar kita harus bikin penilaian-penilaian ya untuk supplier kita gitu teman-teman. Terus kita pertimbangkan kualitas yang ditawarkan. Teman-teman bisa minta sampel ke supplier-supplier kita, misalnya kita minta 3 supplier, kirimin sampel gue dong, misalnya produk apa gitu ya, terigu atau apa, kita minta sampel, terus kita coba langsung supaya memastikan produk itu benar-benar bagus, karena produk kita bagus juga berasal dari bahan-bahan yang berkualitas, teman-teman. Jadi benar-benar kita harus cek produk itu benar-benar sendiri kalau bisa. Apalagi kita masih UMKM, benar-benar harus memastikan produk itu bagus gitu teman-teman. Terus dari ketiga adalah penilaian ketiga kita berikutnya tentang supplier adalah konsistensi supplier. Jadi kita bisa lihat dari tanggung jawab dia nih teman-teman. Jadi misalnya teman-teman minta 10 barang, terus ternyata dia cuma sedia 5. Itu kan berarti dia tidak bisa memenuhi permintaan kita. Itu pasti juga salah satu penilaian dari pemilihan supplier kita. Terus misalnya kita minta dia kirim jam 2 siang, ternyata dia nggak bisa, akhirnya kirim telat gitu, akhirnya kirimnya jam 5 siang. Itu bisa jadi salah satu penilaian untuk konsistensi supplier. Terus keempat, lokasi supplier. Yang keempat ini bisa jadi contohnya seperti ini. Misalnya saya beli, misalnya contoh simpelnya aja, saya beli contoh keju mozzarella misalnya. Saya ada 2 supplier, satu di Jakarta Pusat, satu lagi di Jakarta Barat. Dan saya ada di Jakarta Pusat. Yang Jakarta Pusat jual harga keju mozzarella-nya misalnya 100.000, dan yang di Jakarta Barat 95.000. Tentunya secara logika akan lebih murah yang 95.000 yang ada di Jakarta Barat. Tapi belum tentu jika itu ditambahkan dengan ongkos kirim, teman-teman. Jadi ongkos kirim di Jakarta Barat bisa aja ternyata 20.000. Total cost yang kita keluarkan untuk keju mozzarella 1 kilo tadi adalah 115.000 gitu, teman-teman. Dan untuk yang di Jakarta Pusat ternyata kita ongkos kirimnya ternyata hanya 10.000, teman-teman. Jadi yang kita keluarkan adalah 110.000. Jadi setelah ditambahkan ongkos kirim, ternyata kos yang kita keluarkan lebih rendah untuk membeli bahan baku yang di Jakarta Pusat daripada di Jakarta Barat, walaupun harga yang di Jakarta Pusat lebih mahal sedikit gitu, teman-teman. Oke, itu untuk dari sisi lokasi supplier. Kita lanjut lagi ke pelayanan supplier. Pelayanan supplier kita bisa nilai dari dia bisa retur barangnya enggak gitu, teman-teman. Jadi terus di barangnya itu ada petunjuk penggunaan bahan bakunya enggak, kayak gitu. Itu bisa kita lihat dari pelayanannya. Terus ramah enggak, kayak gitu-gitu sih. Untuk dari sisi pelayanan supplier. Tapi lebih konsen barang itu tersebut bisa kita retur nggak jika rusak, intinya gitu untuk dari sisi pelayanan supplier. Terus yang terakhir adalah yang nggak kalah penting, ini adalah salah satu penentu harga jual produk kita, teman-teman. Itu yaitu adalah harga bahan baku. Harga bahan baku ini benar-benar salah satu penilaian yang sangat penting ya, teman-teman, karena kalau harga bahan baku kita jadi tinggi, ini HPP-nya jadi tinggi, otomatis kita juga harus jual harga bahan bakunya, jual produk kita jadi lebih mahal. Nah itu contohnya kemarin itu
saya juga mengalami hal yang lumayan kompleks ya, karena harga minyak itu kan sempat tinggi sekali tuh. Nah itu harga bahan baku ketika naik dan turun itu benar-benar sangat apa ya, membuat kita pusing pasti teman-teman. Dan kalau bahan baku ini udah naik, gimana sih teman-teman cara siasatinnya supaya kita tuh bisa handle ini nih, si harga bahan baku yang naik ini. Sebetulnya dengan kita memiliki sistem pengelolaan stok yang baik, kenaikan harga bahan baku bukanlah hal yang baru, teman-teman. Jadi semua ada trennya, ada recordnya dari misalnya kita lihat dari tahun lalu kapan naiknya, data kita lihat dari 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, kapan harga bahan baku itu naik, kapan harga bahan baku itu turun. Jadi semua ada trennya, teman-teman. Jadi kalau kita jadi nggak perlu kaget lagi ketika satu bahan baku itu naik gitu, teman-teman. Kita bisa lihat datanya. Jadi saya akan memberikan strategi mengatasi perubahan harga stok. Yang pertama yang tadi saya bilang, karena kita sudah memiliki sistem pengelolaan stok yang baik, yang pastinya kita sudah tahu kapan si harga stok itu akan naik, karena kita punya data nih karena kita punya data sistem pengelolaan stok yang kemarin, tahun lalu atau 2 tahun lalu. Nah, itu kita punya data kapan trennya. Misalnya mau lebaran, pas mau lebaran harga bahan baku naik. Ya kita beli sebelum lebaran, kita beli dulu misalnya. Tapi yang tentunya punya masa expired panjang ya, jangan yang pendek gitu, teman-teman. Misalnya kayak terigu, beras, terus apa lagi ya? Minyak kayak gitu-gitu, itu bisa kita beli dulu sebelum harga bahan baku itu sendiri naik, teman-teman. Terus kedua, membuat sistem kontrak dengan supplier. Jadi kita bisa kunci harga bahan baku tersebut. Harga bahan baku tersebut kita kunci misalnya di satu harga tertentu dengan syarat membeli minimal berapa untuk satu bahan atau minggu atau 2 minggu atau setiap hari gitu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih jadi bisa kunci harga bahan baku tersebut. Terus yang ketiga adalah mengganti bahan baku. Jadi teman-teman kalau punya bahan baku yang bisa diganti, tentunya yang tidak mempengaruhi kualitas produk ya, teman-teman. Jangan sampai kita karena bahan baku mahal, kita menurunkan kualitas bahan baku yang penting nih, teman-teman. Misalnya kalau yang nggak terlalu urgent, misalnya bawang putih misalnya kita biasa pakai yang panjangnya 2 cm. Terus naik nih bawang putih, kita pakai yang bagus misalnya syaratnya bawang putih itu panjangnya 2 cm misalnya ya. Terus karena harga bawang putih ini naik, kita coba beli yang nggak perlu 2 cm deh, beli yang ini biasa aja. Karena hasil ujungnya juga bawang putih kan kita blender atau kita hancurkan, teman-teman. Jadi sama aja, jadi kualitas produk tidak turun. Jadi itu yang harus diperhatikan dalam mengatasi harga bahan baku ini dengan cara mengganti bahan baku tersebut. Terus yang keempat, berinovasi dari segi marketing. Jadi teman-teman bisa mengatasi ini dengan bikin kayak produk yang bisa customer beli lebih banyak gitu, teman. Misalnya customer diminta untuk beli 3 produk sekaligus, misalnya beli 2 gratis 1, atau kita bikin event-event yang customer bisa beli lebih banyak gitu, teman-teman. Daripada kita harus fokus ke jual satuan dan harga pokok penjualan kita sudah tinggi. Karena dengan kita menjual harga banyak, itu jadi HPP kita juga profitable kita juga akan lebih tinggi, terjaga gitu, teman-teman. Terus bisa juga kita bisa bundling dengan minum-minuman. Misalnya kalau saya itu ayam geprek plus minuman gitu ya, atau plus gorengan juga. Jadi itu kita bisa bundling supaya HPP kita tetap terjaga dan profitabilitas kita juga tetap terjaga.
Gitu sih teman-teman, untuk opening saya, materi hari ini, eee, kurang lebih seperti itu. Nanti bisa dilanjutkan ke tanya jawab ya teman-teman. Thank you Kak Ica. Baik, terima kasih banyak Kak Nova. Tadi sudah detail banget nih rekan-rekan penjelasan dari Kak Nova gimana caranya kita mengatur stok barang. Terus kemudian tadi dikasih tips and trick juga nih mengatasi perubahan harga bahan baku ya Kak ya. Karena Ya, sekarang ini kan udah mau deket puasa nih, udah deket betul. Lebaran gitu ya, udah hampir bulan puasa. Itu biasanya nanti harga bahan baku pada naik gitu Iya, ya Kak. betul Nah, betul. tadi ada beberapa tips and trick cara mengatasinya. Mungkin rekan-rekan tadi sudah menyimak gitu ya, sudah dicatat juga mungkin gitu kan. Nah, ini tadi ada beberapa testimoni juga nih Kak di chat tadi Ica baca. Wah, selamat ya, mana tadi? Selamat Kak Nova, udah banyak sekali cabangnya. Kira-kira pusing nggak nih Kak ngurusin cabang sebanyak itu gitu katanya. Gimana Kak? Pusing pastinya, tapi harus tetap dijalanin. Tetap Oke. semangat. Iya, tetap semangat. Semoga rekan-rekan semuanya yang hadir hari ini, mungkin yang baru punya 1 outlet, baru punya Ya, 2 outlet, bisa lambat laun jadi banyak nih outletnya gitu ya. betul. Jadi tambah cabangnya di GoFood-nya juga. Apalagi ikut kelas-kelas kayak gini, mungkin kita Iya, bakalan banyak sistem yang kita pelajarin, banyak yang kita apa namanya, dapat gitu ya. iya Jadinya benar banget. untuk buka cabang jadi lebih mudah gitu. Iya, benar banget. Nah, kita langsung masuk aja nih, Kak Nova, ke sesi tanya jawab, karena dari tadi udah banyak banget pertanyaan yang masuk di tab Q&A kita. Ini Ica bacain salah satu dari Seblak Bude Kuta Baru, Tangerang. Gimana sih, Kak, caranya memanage stok bahan baku di saat penjualan kita itu tidak menentu? Kadang restoran kita rame, kadang juga nggak begitu rame gitu, sehingga stoknya itu kadang berlebihan gitu, Kak. Dan gimana cara mengatasinya biar stoknya itu tidak berlebihan agar tetap fresh untuk diolah seperti itu. Hmm. Itu bisa baca ini juga sih dari sistem pengelolaan stok yang kita punya. Pastinya Mhm. kalau kita udah punya, kita udah susun, itu ada tren misalnya apa namanya, jam 1 sampai jam 2 atau jam 11 sampai jam 2 kita rame gitu. Atau hari Senin kita rame, hari Selasa kurang kayak gitu. Itu bisa kita baca trennya dari situ sih. Dari kalau kita sudah menyusun sistem pengelolaan stok kayak gitu sih bisa diminimalisir seperti itu. Mungkin contohnya. Oke, baik. Nah, jadi rekan-rekan bisa tuh dibikin sendiri ya Kak sistemnya gitu kan, dicatat Hmm. gitu mungkin kira-kira hari apa aja nih yang rame gitu, yang banyak pembelinya, terus kemudian stoknya bisa diperbanyak di hari tersebut ya Kak ya, Iya, gitu. Kemudian di hari-hari yang tidak rame itu mungkin bisa betul, dikurangi gitu stoknya di suppliernya, seperti itu. betul, betul. Baik, kemudian ada yang kedua pertanyaan dari Bali Gurami Kitchen, gimana caranya memonitoring pergerakan persediaan inventory nih Kak, dari penerimaan dan juga pengeluaran bahan baku? Teman-teman bisa sekarang sih sebenarnya banyak apa namanya, POS-POS yang mendukung sebenarnya. Jadi kalau saya sih lebih, ketika terima barang di itu, kita kita pakai POS untuk input, nanti semuanya itu ter-record dan keluarnya juga ter-record. Jadi teman-teman bisa pantau dari situ jadi lebih mudah sih, daripada, kita catat manual gitu. Cuma bisa juga kalau mau teman-teman bisa catat manual, untuk kapan masuknya kayak gitu, kapan kapan, berapa yang terjual kayak gitu-gitu sih. Oke, baik. Nah, itu bisa dilakukan catat manual atau pakai sistem yang sudah ada ya Kak ya, jadi Betul betul, kerjasama banyak, seperti itu. sekarang banyak banget sih POS yang sudah mendukung sampai ke sistem pengolahan stok sih. Iya. Jadi kita kita ini benar-benar dipermudah. Iya, baik. Baik, kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir nih untuk Kak Nova, dari Nasi Goreng Gilang Mekarsari Tangerang. Mau tanya nih Kak, gimana caranya agar stok barang kita itu yang bahan-bahannya kayak sayuran, seafood, dan lain sebagainya itu tetap fresh nih, walaupun kita tidak punya kulkas gitu Kak. Gimana caranya, mungkin Kak Nova pernah mengalami nih di lapangan gitu kan, di restonya sendiri gitu. Boleh di-share mungkin Kak? Mmm, kalau fresh gimana ya, mungkin lebih ke simpennya di tempat yang lebih terbuka ya kalau nggak pakai kulkas. Soalnya ini pertanyaannya nggak pakai kulkas kan. Iya. Jadi lebih ke tempat yang jangan, terkontaminasi sama, apa namanya,
bakteri ya, lebih ke tempat yang aman dulu. Terus nggak kena sinar matahari juga. Bener Terus banget. apa ya, lebih terus bisa teman-teman trik juga pakai potong misalnya sayur ketimun misalnya, potongnya ya nanti setelah ada order gitu teman-teman. Jadi jangan kita potong-potong dulu sebelum ada order, jadi tetap pas customer datang order itu tetap fresh kayak gitu sih teman. Oke, baik. Nah, itu tadi mungkin sudah dijawab langsung pertanyaan dari nasi goreng gila Mekarsari. Jadi kalau misalkan belum punya kulkas nih, mungkin emang belum ada budgetnya gitu ya Kak Iya untuk betul. beli kulkasnya, mungkin bisa disiasati sama stok barangnya itu sedikit-sedikit aja dulu. Jadi biar Iya. nggak busuk, nggak cepat Bisa busuk gitu kan juga. stoknya. Iya, bener banget. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Kak Nova Oke, sudah makasih Kak. kasih materinya. Tadi udah detail banget penjelasannya. Kalau misalkan Mohon mau maaf ya tanya-tanya, kalau ada salah-salah kata iya atau nggak apa-apa. kurang materinya. Baik, nah kalau misalkan ini rekan-rekan mau bertanya nih Kak, mungkin bisa dihubungi langsung ke sosial medianya Kak Nova. Mungkin Boleh, bisa boleh. dikasih tahu. Langsung tanya ke saya aja di Instagram saya di NovaPL 0211. Oke, bisa langsung aja ke Nova PL 211 ya Kak ya? Ya, kalau ada teman-teman yang mau bertanya boleh ke sana. Oke, boleh langsung di DM gitu, nanti akan DM aja langsung. iya, dibantu jawab gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Nova. Oke, Selanjutnya terima kita kasih Kak. selanjutnya kita bakal langsung move nih ke pembicara kita yang kedua, Kak Gilang. Beliau adalah owner dari Kepiting Nyinyir. Halo Kak Gilang, sudah bergabung bersama kita. Halo. Halo, iya. Selamat siang Kak Gilang. Yang tadi dulu aku mau ganti bannernya dulu. Masih cari. Oke, boleh. Nah, sedikit perkenalan mungkin ya untuk Kak Gilang. Kak Gilang ini adalah owner dari Kepiting Nyinyir nih rekan-rekan. Jadi Kepiting Nyinyir ini udah mulai berjualan itu dari tahun 2016 gitu. Dan juga ada berbagai cabang di Jakarta dan juga Bekasi. Nanti kita bakal mendengarkan langsung nih yang akan disampaikan sama Kak Gilang terkait perkembangan brand Kepiting Nyinyir, terus kemudian cara mengelola stok barang dengan benar, menjaga stok barang agar tidak habis, dan juga strategi memanfaatkan stok barang yang tidak laku. Begitu. Gimana nih Kak Gilang, apa sudah siap mau membagikan ilmunya hari ini kepada rekan-rekan semua yang hadir? Ilmu gaib. Ilmu gaib. Baik, kalau begitu langsung saja kepada Kak Gilang kami persilahkan. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman, saya Gilang Margi Nugroho. Kita akan ngobrol, kita akan sharing sedikit hari ini. Buat teman-teman, harapannya bermanfaat dan harapannya bikin untung. Jadi nggak cuma bermanfaat, tapi bikin untung. Bentar lagi aku akan share screen ya, teman-teman. Oh, oke, continue dulu. Ini berarti. Masuk nggak? Masuk, udah kelihatan Kak. Oke, teman-teman, presentasinya boleh di screenshot atau boleh di recording juga boleh kok. Jadi ini nggak ada masalah, bebas. Salam kenal teman-teman, nama saya Gilang Margi Nugroho. Kebetulan 5 tahun belakangan ini lagi ngurusin brand namanya Kepiting Nyinyir dan sekarang sudah menjadi grup. Aku minta maaf dulu, nggak bisa ngenalin diri terlalu detail. Cuma buat teman-teman yang memang pengen tahu, pengen kenal aku siapa dan ngapain aja kerjaannya, mungkin teman-teman bisa langsung Google aja. Ketik aja Gilang Margi Nugroho, harusnya akan keluar. Aku ini ngapain aja, apa aja yang aku kerjain, dan kita sudah kemana aja dan bagaimana aja. Ini usaha yang aku jalanin, teman-teman. Ada yang UMKM, ada yang sudah bentuknya perusahaan. Tapi kita mulai dari Kepiting Nyinyir dulu ya. Kepiting Nyinyir itu kita jualan kepiting dalam kemasan. Orang bilangnya ghost resto, virtual resto, cloud kitchen, dan segala macam. Kita udah mulai dari 2016 sampai dengan hari ini. Kemarin sempat 5 cabang, sekarang nyusut 1 cabang, tapi jadi nambah ada 2 brand lagi. Terus kita ada namanya Seafood Laris. Kalau Seafood Laris kita supply bahan baku si kepiting nyinyir dan cumi panggang, dan kita juga jualan semua hasil laut dan tawar yang sifatnya marinasi dan fresh. Jadi kita selain jualan sendiri, kita supply sendiri, kita jualan
bahan mentahnya sendiri, kita jualan bahan matangnya sendiri. Jadi dari hulu sampai hilir kita kerjain semua. Harapannya kayak gitu. Nah, ini perkembangan dari 2016 sampai dengan sekarang. Kita tuh 2016 masih ada di dalam gang. Nanti akan ada fotonya. 2017 pindah ke dapur yang lebih gede. 2018 nambah jadi 2 cabang. 2019 nambah langsung 2 cabang, 4 cabang. 2020 kita jadi 5 cabang. Tetap 2020 akhir Desember kita tutup cabang kita yang di Bekasi, tapi kita ganti 2020 Juni kita punya seafood laris yang sekarang sudah punya cold storage sampai 6 ton untuk ikan-ikannya, sampai sama dengan food street namanya Cumi Panggang. Nah, ini dulu keadaannya. Kita sewa di kontrakan 2x3, masaknya masih satu-satu, masih diomelin sama Bu RT karena ganggu orang jalan. Dulu masih nggak apa-apa ya ada kerumunan karena 2016 gitu, COVID-nya belum ada. Nah, kita juga masih belanja setiap hari, kita masih ngurusin stok dari nol, kita masih sering kehabisan stok di tengah jalan. Itu sering banget dialami dulu. Sampai dengan sekarang semuanya sudah jauh lebih rapi, semuanya sudah jauh lebih terorganisir, semuanya lebih efisien pastinya. Cuma nggak bisa memang instan, memang harus lewat proses dulu, memang harus lewat banyak barang yang spoil dulu, stok yang kebuang dulu, trial and error sana sini segala macam. Tapi aku yakin kalau teman-teman tetap ada di bisnis yang sekarang dan terus konsisten, aku yakin pasti teman-teman bisa seperti yang mungkin teman-teman ceritain semua. Dimanapun, nggak cuma di Jakarta. Kita beruntung sekarang ada internet. Kenapa? Karena internet tidak lagi bicara tentang Jakarta sentris. Memang kendala kalau kita bicara suplai bahan baku lebih murah dari Jawa, itu aku setuju. Cuma pasti makin kesini makin perbaikan. Setiap kota lebih mandiri, lebih punya sekarang bisa punya banyak toko yang kebutuhannya atau yang stok kebutuhannya sama kayak Jakarta, jadi memurahkan ongkir. Sekarang ekspedisi juga, wah hebat banget. Teman-teman ekspedisi sekarang ekspansinya gede banget karena semua, aku udah berani bilang semua kebutuhan rumah tangga orang belinya sekarang lewat online. Nggak kayak dulu, 2016 kita tuh masih ngalamin bahwa emang bisa ya kepiting diantar sama Gojek, terus kalau dimakan abangnya gimana? Masih wajar kan gitu-gitu pertanyaan dulu tuh kan. Kalau sekarang kan udah nggak mungkin ya. Cuma itu dia makanya. Kalau kita nggak bisa menyesuaikan zaman, kalau kita nggak bisa cepet-cepet berinovasi, nanti kita ketinggalan, benar deh. Karena teknologi itu nggak nungguin orang, memang kita yang harus ngejar. Nah, oke. Aku nggak dapat banyak waktu dari tim GoFood-nya. Aku langsung aja ke cara mengelola stok yang benar dan yang efisien. Sebenarnya tadi Mas Nova udah menjelaskan, menurutku itu bagus materinya, mirip seperti yang memang aku akan jelasin, cuma aku lebih general aja supaya teman-teman mungkin lebih paham secara garis besarnya, nggak terlalu mumet, tapi tahu mana yang benar, mana yang salah. Ngelola stok itu yang penting terdata, terorganisir, dan terpakai. Tiga kata kunci ini sering disepelein, sering menjadi masalah, dan sering bikin rugi. Kalau nggak ke data, udah jelas banyak cost yang kebuang, udah jelas banyak yang nggak kepake, udah jelas banyak nggak terorganisir. Sama seperti itu, nggak terorganisir, udah jelas nggak terdata, nggak terpakai, akhirnya cost. Apalagi nggak terpakai, itu udah bikin carut marut. Bisnis makanan, modalnya sama, HPP-nya sama, untungnya bisa beda. Ya karena ngelola stoknya nggak benar. Kalau ngelola stoknya yang benar, ngelola stoknya tertib, aku yakin untungnya bisa lebih maksimal lagi pastinya. Nah, buat teman-teman di sini, karena semuanya yang ngumpul di sini adalah bisnis kuliner, sama kayak aku lakuin, aku memetakan stok itu di Kepiting Nyir, aku sederhanakan seperti ini kira-kira. Bukan Kepiting Nyir aja, sekarang udah Kepiting Nyir Group kayak gini. Pertama, aku bagi berdasarkan bahan baku utama. Bahan baku utama tuh misalkan kayak Kepiting Nyir gitu, berarti semua seafoodnya, kepiting, udang, kerang, jagung, udang, kerang, ikan-ikan, itu aku kelompokin sendiri. Terus bahan baku penunjang tuh misalkan bumbu-bumbu atau sayur-sayur, itu aku kelompokin sendiri.
Nah, kemasan itu plastik, karet, kartu nama mungkin di situ, atau ada label, ada kabel case segala macam, itu aku kelompokin dia sendiri. Nah, terus aku kelompokin juga berdasarkan kecepatan pemakaiannya. Bahan mana yang paling krusial dan paling cepat dipakainya, itu aku taruh di tempat yang paling mudah. Bisa gitu. Lalu setiap bahan stok itu kan aku masukin ke apa namanya ya, nyebut merek boleh nggak sih, box gitu, itu ada labelnya, nama barangnya apa, lalu tanggal belinya, terus tanggal belinya sama masuknya. Nah, ada form lagi sendiri waktu barangnya masuk ke penerimaan, itu detailnya, nama suppliernya siapa, berat kotornya berapa, nanti begitu dibersihin nyusutnya berapa, kayak gitu. Karena biasanya kalau bahan baku itu, apalagi seafood ya, kayak misalnya contoh kerang itu nyusutnya bisa sampai 40% loh dari beli. Misalnya kita beli 10 kilo nih, Wah, ini sepertinya lagi gangguan sinyal nih Kak Gilang. Halo Kak Gilang. Oh ya, lagi gangguan sinyal nih sepertinya, rekan-rekan mohon ditunggu sebentar gitu ya. Mungkin Kak Gilangnya lagi ada gangguan pada wifi-nya, mungkin jaringannya gitu. Mana Kak Gilang nih? Wah, pada nyari ini, Kak Gilangnya hilang. Ditunggu sebentar ya rekan-rekan semuanya. Mungkin Kak Gilangnya lagi gangguan sinyal gitu, jadi kita tunggu sebentar. Nah, buat rekan-rekan yang mau bertanya, boleh banget langsung di-drop aja pertanyaannya di tab Q&A-nya kita dengan format nama outlet, strip kota, strip pertanyaannya. Karena nanti untuk 5 pertanyaan yang terbaik dan terpilih akan mendapatkan merchandise menarik dari GoFood. Gitu. Jadi jangan sampai nggak nanya nih, rekan-rekan semuanya harus nanya gitu ya. Karena siapa tahu Anda yang beruntung untuk mendapatkan merchandise menariknya. Gitu. Oke, sambil menunggu Kak Gilangnya untuk hadir kembali nih, bergabung lagi di room-nya kita. Yang belum absen, Ica mau ingetin lagi, mohon dibantu untuk isi absennya ya rekan-rekan semuanya di kolom chat dengan cara ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi. Gitu. Jadi yang belum absen mohon dibantu untuk isi absennya. Dan juga dipastikan untuk stay tune terus sampai akhir acara nih, karena nanti kita akan ada sesi kuis. Nah ini Kak Gilang sudah hadir kembali, sudah bergabung lagi. Anita, sorry ya, aku tadi Iya. kota dulu ke warung. Baik, kalau begitu boleh dilanjut nih Kak Gilang. Karena udah pada nggak sabar nih rekan-rekan semuanya pengen denger presentasinya Kak Gilang. Siap, lanjut ya. Oke, baik. Teman-teman, balik lagi, seperti tadi aku bilang, dikelompokkan bahan bakunya berdasarkan bahan baku utama, penunjang, kemasan, begitu juga dengan kecepatan pemakaian sama tanggal pembelian. Semuanya harus terdata dan tersusun secara rapi. Mas Gilang ngomong gitu karena mungkin pemakaiannya sudah banyak. Enggak juga, justru lebih baik tertib dari pemakaiannya sekilo. Jadi kita sudah terbiasa tertib, jadi kita sudah punya SOP, jadi nanti kalaupun mau punya karyawan nggak pusing lagi karena udah ada SOP-nya, karyawan udah tinggal ngikutin pola kita. Yang sering amat sangat terjadi itu adalah UMKM, sekelas UMKM kayak kita gini, makainya manajemen dompet, sisa di dompet berapa, udah itu beliin stok yang ada aja dulu, udah taruh aja dulu, udah pakai aja dulu, udah bayar aja dulu. Akhirnya nggak kelihatan untungnya berapa. Kita belum lagi bicara tentang bagaimana cara menjual, kita belum lagi bicara tentang kenapa untungnya nggak maksimal, belum bicara tentang buka cabang. Tapi kalau kita belum bisa mengorganisir stok yang masuk dan keluar, menurutku itu harus diberesin. Nah, diberesin dari kecil jauh lebih mudah dibanding beresinnya udah gede. Karena kalau stoknya semakin banyak, maka cost-nya akan semakin tinggi. Contohnya, kita harus punya cold storage, kita harus punya gudang sendiri, dan macam-macam. Pasti itu.
Aku, oh sorry. Nah, aku masuk ke edisi stok. Teman-teman, seperti yang tadi Mas Noval juga ceritain, kita sekarang beli bahan baku jauh lebih mudah. Udah banyak banget e-commerce yang bisa bantu. Perhatiin logistiknya, atau perhatiin ongkirnya, atau perhatiin lokasi suppliernya. Itu penting. Kenapa? Jangan sampai teman-teman sebenarnya nggak tahu harga beli terus ditambah ongkirnya itu berapa gitu kan. Teman-teman harus pikirin ongkir, teman-teman harus pikirin jadwal suppliernya masuknya setiap hari apa, jangan sampai banyak belang, karena semakin banyak belang jadwal supplier masuk, maka teman-teman harus banyak standby di tempat stok masuk, entah itu di warungnya sendiri atau punya gudangnya sendiri gitu. Soalnya aku ngalamin, kita tuh sebagai penjual seafood banyak banget bahan baku yang masuk itu tengah malam, beneran tengah malam, karena misalkan kita pesan dari kepiting, misalnya kita pesan dari Papua nih, kita pesan malam jam 10, berarti jam 12 sana kan, 10 pesan, oke besok pesan 100 kilo misalnya gitu. Nah besok dia itu harus sudah berangkat di misalkan mana ya, Manokwari misalkan, Manokwari itu harus berangkat dari pagi karena dia harus transit dulu dari ke Makassar, habis Makassar baru ke Suta. Nah di Suta itu biasanya nyampenya malam. Sebenarnya nggak nyampenya malam, nyampenya mungkin jam 7, jam 8. Terus nanti kan ada proses karantina hewan dulu dan segala macam karena kondisinya hidup kan. Baru sampai gudang itu jam 12, jam setengah 12. Itu baru dari satu barang. Belum kalau kita bicara udang sendiri, kerang sendiri, karena mungkin aja berbeda supplier karena kita ngejar quantity banyak dan satu supplier hanya kita kasih jatah maksimal supply 5 item. Karena dulu pernah aku kejadian, aku cuma punya satu supplier dan mereka mensuplai semua kebutuhanku, akhirnya aku bukan dibohongin sih, aku jadi nggak tahu harga pasar aslinya. Gitu. Makanya semenjak itu aku rubah kebijakannya, satu supplier hanya boleh maksimal supply 5 barang. Lebih dari itu aku harus cari supplier baru. Dari situ harganya akan lebih real time, akan lebih kompetitif, dan akan lebih transparan pastinya. Kalau kita coba percaya sama satu orang, aduh selesai. Habis untungnya dari dia nanti masuknya jadinya beda-beda. Nah, berarti kita harus punya standby orang yang ada di gudang atau mungkin kita. Jadi pastiin aman nggak, Mbak? Mbak Nisa? Ya, aman. Tadi Aman kan? agak Oh, tadi ada tulisannya unstable. tadi agak nge-lag sedikit, cuma sekarang udah lancar. Oke. Nah, lanjut teman-teman ya, storage gudang pusat dan cabang. Ini aku kalau boleh saran, teman-teman sesederhana apapun usahanya, sekecil apapun usahanya, aku boleh minta aku boleh kasih saran, baiknya memang dikasih modal yang cukup. Dikasih modal yang cukup itu dalam artian jangan pakai uang yang ada di kantong, ya udah kita mulai usaha sekarang. Itu aku nggak rekomen. Kenapa? Justru itu nanti yang menyulitkan teman-teman. Karena kalau sudah ada modalnya, memang sudah diniatin usaha, oke, aku ternyata modalnya 5 juta, 10 juta, atau 3 juta. Itu akan lebih baik dan lebih mudah berkembangnya dibanding kita punya uang 1 juta, ya udahlah, kita bisa usaha apa. Halo, Kak Gilang. Ini putus-putus lagi nih, Kak. Mohon maaf. Mungkin iya. Mungkin dimatiin aja videonya, Kak. Ini Jadi juga pengaruh di mengelola stok seperti yang mungkin tadi aku kulkas. Menurut iya, bisa masih putus dimatiin nggak? dulu. Nah, ini udah enggak. Masih putus nggak? Enggak, udah aman. Ini udah lancar. Masih putus
Putus-putus nggak, Mbak? Ya, putus-putus lagi nih, Mas. Sekarang udah belum? Kalau sekarang udah, ya, Sekarang udah. udah? Nah, sekarang lancar. Oke, oke, oke. Sorry ya. Oke, baik. Aku ulang ya. Boleh, ya. Oke, tadi harusnya dari jadwal supplier ya. Oke, teman-teman pastiin jadwal supplier masuk ke tempat kita itu juga harus terjadwal, jangan sampai belang-belang, jangan sampai bikin repot teman-teman gitu. Dan yang penting pastiin harganya semuanya masuk. Nah, tadi aku sempat ada pengulangan tentang modal usaha. Modal usaha sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena itu yang menentukan kesiapan kita nanti usaha. Tadi aku dengar ada pertanyaan tentang gimana caranya nyimpen sayur yang nggak pakai kulkas. Ya nggak sih? Tadi ya kalau nggak salah benar ya. Nah, itu teman-teman mau pakai life hacks apapun, kalau nggak punya kulkas, nggak punya freezer atau nggak punya chest freezer, menurutku pasti akan basi. Apalagi yang dimana kita belum tahu nih tren penjualannya dalam 1 hari atau dalam 1 minggu atau dari tanggal-tanggal tertentunya juga belum stabil. Jadi menurutku pentingnya modal usaha itu adalah memang untuk menyiapkan area stok yang memang memadai. Memadai itu bukan berarti gede. Kepiting Nyir juga dulu berangkat dari freezer yang cuma berapa ya, 200 liter kalau nggak salah, harganya 3 juta kok. Kita mulai dari situ. Cuma memang kita udah komit gimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan orang kepiting gitu, kita harus ready stoknya gitu. Jangan sampai nanti kita promosi, jangan sampai nanti kita ngiklan tapi stoknya nggak ada, itu pasti bikin orang jengkel pastinya. Atau seenggaknya begitu iklannya bagus atau promonya bagus, bahan bakunya habis di jalan. Aku pernah banget tuh dimaki-maki Gojek soalnya urusan begituan. Nah, itu jangan sampai kejadian di teman-teman. Jadi please banget kalau memang teman-teman niat usaha, memang harus di-spare modal usaha. Banyak atau sedikit, kecil atau besar itu relatif tergantung kebutuhannya. Yang penting freezer, chiller atau kulkas itu penting untuk menyimpan bahan baku. Oh ya, ini tips. Ini mungkin banyak yang belum tahu. Teman-teman yang bahan bakunya butuh pembekuan secara maksimal, sebenarnya proses yang benar itu tidak dibekukan di chest freezer. Chest freezer tuh freezer yang yang kayak es krim gitu loh. Tahu kan? Yang kayak freezer Gea, terus freezer apalagi si RSA kayak gitu. Itu teman-teman jangan salah paham ya, karena selama ini orang banyak banget nggak tahu, oh kalau beli ayam lalu langsung dimasukin ke situ terus beku. Itu kurang tepat. Yang benar, kita itu harus punya satu lagi freezer full. Jadi bukan aku sih. Aku punya, teman-teman bisa beli, harganya nggak nyampe 3 juta kalau nggak salah. Itu bentuknya dia kulkas, tapi itu full freezer. Nah, itu minusnya jauh lebih stabil dibandingin chest freezer biasa. Nah, teman-teman, saranku kalau mau bahan bakunya mau bertahan lama, kalau nggak perlu repot belanja setiap hari, kalau nggak mau pusing urusin bahan baku yang perintilan-perintilan, saranku modalin beli satu chest freezer, satu kulkas freezer. Jadi bahan baku yang dari nggak beku itu masuk ke situ dulu, masuk ke kulkas freezer itu, nanti setelah beku baru masuk ke chest freezer. Chest freezer itu fungsinya untuk menjaga suhu makanan yang sudah beku, bukan membekukan makanan yang dari kondisi suhu normal. Gitu. Soalnya banyak banget yang terjadi, kayaknya aku udah simpen di freezer kok masih basi, kok masih bau, kok masih amis, ya karena freezer chest yang selama ini kita pakai itu memang fungsinya tidak untuk membekukan makanan, tapi untuk menjaga suhu makanan yang sudah beku. Jadi dibekuin dulu di freezer, kulkas bentuknya kayak kulkas itu, baru masukin ke situ. Harganya nggak mahal, tapi bisa saving banyak uang buat teman-teman semua. Tuh. Lanjut, teman-teman juga harus tertib di laporan.
Laporan kalau di kami itu 1 hari 2 kali, laporan stok khususnya ya, karena ini harus disinkronis sama penjualan saat itu juga. Kita bikin 2 hari itu di jam pergantian shift sama di akhir penjualan. Dari situ nanti kita bisa tahu mau belanja berapa, mau apa yang dibeli, mana top and bottom lampu kuningnya stok gitu. Karena kita balik lagi di awal tadi udah ada poin tentang kecepatan pemakaian, berarti kita tahu stok mana yang paling cepat muternya, stok mana yang paling lama. Nah, dari situ kita juga udah bisa mengira-ngira atau kita udah punya ketentuan sendiri bahwa wah, kalau ayam udah tinggal 10 ekor, berarti gue harus belanja lagi. Jangan nunggu sampai habis. Kalau ayam udah 3 ekor, berarti gue harus belanja lagi. Kalau kepiting udah tinggal 10 kilo, berarti gue harus belanja lagi. Karena kalau itu tidak terdata, kalau itu tidak terorganisir, kalau itu tidak terpakai, jadinya kita waste lagi atau buang-buang uang lagi pastinya. Nah, pentingnya laporan itu untuk mengorganisir itu. Jadi kita tahu kondisi stok kondisi stok terkini, penjualan terkini. Jadi kita tahu malam ini mau ke pasar atau enggak. Atau enggak kita mau pesen dari supplier mana, ongkos lewat e-commerce atau lewat WhatsApp dan segala macam. Jangan sampai repot sendiri. Apakah teman-teman masih kerja sendiri? Apakah masih bisa ngelakuin ini semua? Jawabannya bisa. Tinggal gimana teman-teman ngatur waktunya antara operasional sama ngurusin stoknya. Kalau misalnya lagi nggak ada orderan, bisa tuh sambil dicatat satu-satu. Oh, yang ini udah lampu kuning, oh yang ini masih hijau, oh ini udah merah banget. Nah, yang merah banget segera direfill. Kira-kira kayak gitu. Nah, sesuaikan sama penjualan real time. Seperti tadi aku bilang, buat teman-teman yang memang penjualannya udah bagus, udah stabil, jangan jangan sungkan untuk ngerekrut tim yang ngurusin stok, karena penting. Jangan teman-teman semua. Tapi kalau buat teman-teman yang memang penjualannya masih bisa disambi ngurusin stok, ya nggak ada masalah, urusin sendiri aja. Aku yakin pasti bisa kok. Nah, ini lanjut stok yang wajib terpakai. Kita sama-sama tahu yang kita jual adalah makanan. Kalau makanan itu pasti bahan bakunya kita pakai yang fresh. Kalau yang fresh pasti akan ada masa pakai atau masa kadaluarsa. Itu harus diperhatiin. Seperti yang tadi aku bilang, mungkin masa kadaluarsanya panjang, tapi karena kita nyimpen stoknya nggak benar, akhirnya masa kadaluarsanya jadi pendek. Kalau masa kadaluarsanya udah pendek, udah jelas nggak bisa dipakai. Jangan dipaksain. Mas Gilang, ini kayaknya bau sih, tapi nggak terlalu bau, pakai aja ya, sayang banget tahu. Jangan, teman-teman. Memang teman-teman waktu memutuskan itu, di order itu, teman-teman untung. Tapi ada satu yang membahayakan, dan itu menjadi pisau yang paling tajam buat kita, yaitu review dan rating customer. Review dan rating customer itu kalau sudah bete, kalau udah sakit hatinya, kalau sudah kecewa, itu akan menjadi cermin untuk customer-customer selanjutnya memutuskan mau beli produk kita atau enggak. Kita jual makanan fresh nomor 1, jadi jangan toleransi sama stok yang memang udah spoil atau sudah kadaluarsa. Makanya dari awal tadi aku bilang pentingnya semua terdata, tercatat, terpakai supaya tidak timbul stok yang udah nggak bagus tapi tetap dipakai. Aku pernah banget dapat komplain kayak gitu. Kepitingnya sudah bau, udangnya sudah bau, itu pernah dapat ngalamin. Makanya aku bisa sharing gini bukan karena aku jago, justru karena udah sering dimaki-maki orang. Gitu. Cuma maki-maki orang itu, komplain itu, kalau kita nggak baper, itu justru yang bikin kita bisa terus berkembang dan bertahan sampai dengan sekarang. Gitu. Nah, balik lagi, pentingnya data stok itu juga mempengaruhi kita jadi tahu punya deadline untuk memastikan stok itu kapan harus terpakai dan kapan harus dikeluarin. Karena ini menyangkut yang tadi Mbak Nisa bilang, gimana caranya stoknya semuanya terpakai, habis dan efisien. Penting banget data itu data itu ada, maka kita punya keputusan. Apakah kita mau bikin promo ataukah kita mau bikin produk baru yang bisa bikin zero waste. Seperti contohnya nggak usah jauh-jauh, aku aja. Kepiting itu teman-teman, buat yang belum tahu ya, kepiting itu adalah hewan yang tidak diternak, tidak seperti ayam. Maka kalau kita bicara sama-sama berat 1 kilo,
ada yang pada akhirnya sama-sama isi 2 ekor, tapi dagingnya nggak sama-sama banyak. Kenapa? Karena pertama, kepiting itu hidupnya tidak di ternak, maka makannya tidak terjadwal. Terus yang kedua, kepiting itu ada kandungan air di dalam badannya. Nah, kami sering banget nemuin kepiting yang beratnya sesuai, bagus, tapi begitu dikukus, itu dagingnya tuh sedikit. Dan itu ngejengkelin. Kenapa? Karena orang jadi bete kan. Orang terimanya, aduh ini kepitingnya kopong banget gitu. Nah, itu masih menjadi masalah belakangan ini. Sampai akhirnya aku memutuskan kalau setiap kali kepiting potong kepiting yang kopong nggak kita kasih, terus kita endepin gitu aja, dan akhirnya nggak keluar, wah ini berapa juta yang kebuang karena 1 kilo kepiting aja itu 120.000 untuk sekarang. Berarti kalau isinya 4 aja udah berapa, ya kan? Nah, akhirnya aku mikir, oke, kalau ini tidak terpakai atau ini belum tahu dapat solusinya gimana, kita bikin nggak mungkin dong kita bikin promo kepiting kopong, nggak mungkin ya, itu pasti akan diserang netizen yang budiman pasti kan. Kita nggak bikin promo kepiting kopong, kita akhirnya bikin produk yang mana pemakaian daging kepitingnya itu tidak perlu cangkang utuh itu. Makanya aku sekarang kepiting nyir lagi mau bikin ketam isi namanya. Mungkin teman-teman tahu lah makanan dari khas Belitung. Jadi kepitingnya pakai cangkang kepiting kecil, tapi di bawahnya tuh kita sumpelin daging-daging yang banyak. Nah, daging-daging kepiting yang opong itu kita masukin ke situ. Jadi produk, jadi ada nilai jual lagi pastinya. Karena selama ini kita dagingnya tuh kita congkel-congkelin terus kita jadiin kaldu lagi. Nah, kalau kita dijadiin kaldu lagi sebenarnya nambah value di produknya tapi nggak nambah penjualan kan. Mungkin produknya jadi lebih enak, tapi kan orang taunya harganya tetap harga satu, harga itu. Kita nggak bisa naikin, Kak, ini kaldunya kita tambahin lagi kepiting, kita charge lagi ya 20.000 ya. Nggak mungkin dong, netizen pasti marah gitu. Jadi lebih baik dibikin produk baru lagi. Nah, buat teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama, ada beberapa produk yang treatmentnya susah, ada beberapa produk yang kendalanya susah, teman-teman bisa pilih alternatif, entah dijadikan promo supaya keluar produknya, atau yang tadi aku bilang, kedua, dibikin produk baru dari, dalam tanda kutip, limbah atau bahan-bahan yang mungkin nggak terpakai, atau mungkin bahan-bahan mungkin harusnya dibuang terus bisa dijual. Kira-kira gitu. Jadi tujuannya adalah zero waste pastinya. Terakhir, seperti yang tadi aku bilang, semakin kita teliti, semakin kita tertib, maka semakin hemat. Maka keuntungannya akan lebih maksimal. Buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang, apapun makanannya, apapun jualannya, please banget lebih teliti, lebih tertib dalam penggunaan dan pengalokasian stoknya. Karena itu yang menyelamatkan keuntungan kita. Setiap kali ada stok yang terbuang, setiap kali ada stok yang spoil gitu, nggak kepake, itu memang kelihatannya aja sawi, kelihatannya aja mie, kelihatannya aja ayam, kelihatannya aja tepung, tapi itu duit tahu, yang mana harusnya bisa jadi sumber income kita gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ada di masa dimana kayaknya jualannya sudah banyak, kayaknya gue sampai tipes-tipes jualan tapi kok untungnya sedikit. Nah, jawabannya mungkin karena teman-teman belum teliti dan tertib dalam pengalokasian stok. Kira-kira begitu, teman-teman. Terima kasih banyak. Aku nyalain kamera dulu. Baik, terima kasih banyak Kak Gilang atas penjelasannya tadi, detail banget nih mengenai stok barangnya gitu ya. Tadi pokoknya kata kuncinya adalah data, organisir, dan juga harus habis terpakai gitu ya Kak Gilang ya? Ya, terdata, terorganisir, dan terpakai. Terpakai, iya bener banget. Nah ini tadi ada, saya baca komen nih, tadi ada yang... Wah, ini chatnya udah 99 plus aja nih. Iya bener banget. Nah ini tadi ada yang komen nih, aku sering belajar nih Kak di YouTube-nya Kepiting Nyinyir. Sekarang sambil belajar di sini langsung ketemu sama ownernya nih katanya gitu. Oh iya, terima kasih. Salam kenal Mbak. Mbak atau Mas ya, salam kenal. Dari Nindi Senopati, kedai Nindi Senopati. Oh. Oke, siap. Halo. Banyak juga yang udah ngikutin Kak Gilang nih di media sosialnya juga gitu ya, terutama di YouTube. Gitu. Nah, mungkin kita langsung masuk nih Kak Gilang ke sesi tanya jawabnya. Ada pertanyaan yang pertama ini dari
Wiwin Wiyanti dari Geprek Kahot Cewin, Bale Endah, Bandung. Pertanyaannya, ya, pertanyaannya yang pertama, berapa banyak Kak idealnya supplier per item yang harus kita hire? Gitu. Oh, tadi ya. Sebenarnya sih idealnya itu Mbak siapa tadi nanya Mbak? Maaf. Bentar. Wiwin. Nah ya, Mbak Wiwin, sebenarnya sih kata ideal itu tergantung dari kebutuhan kita ya. Balik lagi seperti tadi aku bilang, aku pernah ada di masa percaya sama satu orang yang mensuplai semua kebutuhanku, sampai akhirnya aku nggak tahu apakah itu harga beneran di pasar saat ini, ataukah harga yang udah di markup melambung tinggi ke bulan sama dia. Dan itu masalah. Jadi pada akhirnya aku sekatin, oke, ada supplier kerang misalkan, ada supplier kerang, setelah kita sortir harga kerang dia paling murah misalnya gitu. Oke, masuklah kerang dulu. Itu biasanya nanti dia akan nawarin, bos pakai udang juga nggak? Terus kita lihat lagi kalau misalnya udangnya masuk oke. Biasanya kalau aku maksimal 5. Karena kalau udah lebih dari 5, dia tuh udah dalam tanda kutip mengunci kita banget. Gitu. Kalau aku sih 5. Kalau bisa lebih rendah dari itu lebih bagus. Cuma memang PR di kita. Kita harus berkomunikasi sama banyak supplier. Cuma untungnya juga di kita karena kita bisa dapat harga terbaik. Kayak gitu. Karena kalau misalnya kita cuma percaya sama satu supplier, kemungkinan harganya dimanipulasi itu mungkin banget gitu kan. Memang untung di kita adalah efisien. Udahlah sama bapak ini aja dianterin, kadang-kadang dibonusin suka begitu, atau bayarnya bisa tempo 2 tahun misalkan ya gitu. Misalkan, nah jangan tergiur kayak gitu. Itu yang bikin kita nggak berkembang karena kita cuma percaya sama satu sumber, dan itu sangat amat membahayakan. Mau dipecah jadi satu supplier hanya supplier 3, 4 atau 5 itu bebas, senyamannya dan sekebutuhannya aja. Baik, oke. Jadi tadi mungkin sudah dijawab ya pertanyaan dari Kak Wiwin, gimana tergantung kebutuhannya kita dan juga kenyamanannya kita sebagai penjual. Gitu. Iya. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Topoki Dabumin Surabaya. Nah, usaha kepiting Aku pakai ini topoki kan, tahu. iya, gimana Kak? Aku ada menu yang pakai topoki juga. Wah. Baik, ini pertanyaannya, usaha kepiting nyinyir ini kan dari hulu sampai hilir ya Kak? Yes. Apakah ini juga strategi Kakak untuk menjaga stok lebih fresh dan murah gitu katanya? Apakah ini jadi salah satu strategi Kakak untuk menjaga stoknya yang lebih fresh dan murah? Siapa itu namanya? Namanya Dini Arizona dari Topoki Dabumin Surabaya. Pertanyaannya bagus banget. Kalau Mbak Dini ada di Jakarta, aku kasih satu kepiting gratis, satu paket. Karena memang itu jawabannya, betul. Gua tuh engap banget. Sorry ya, gue tuh engap banget dikadalin sama supplier. Akhirnya gue mikir, udahlah gue aja jadi supplier gue sendiri. Tadi aku mikirnya gitu. Makanya ada si siput laris itu. Karena siput laris itu memang kita ciptain untuk mengamankan stoknya kepiting. Pertamanya tuh, ngamanin stoknya kepiting nyinyir. Jadi nggak belanja setiap saat, nggak pusing setiap saat gitu. Apalagi kita cabang kita tuh nggak banyak, tapi alhamdulillah hidup semua. Nah, itu kan harus di-maintain kan. Dan akan menjadi pertanyaan kalau misalkan kok bisa-bisanya kepitingnya habis, kok bisa-bisanya udangnya habis, itu aku udah nggak mau tuh ada pertanyaan kayak gitu di sosial media. Nah, ini kita harus ngebangun facility yang gede supaya stok bisa masuk kapan aja gitu. Apalagi kepiting itu harganya pagi beda, sore beda. Gondok kan lu, males banget tuh urusan kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya yaudahlah kita bikin aja supaya sendiri. Jadi kita bikin supaya sendiri, kita bisa nyerap lebih banyak karena tadinya kalau tadi cuma pakai gudang kepiting nyinyir itu biasanya aku bilangnya itu nafas stok. Nafas stok itu kita tuh cuma 3 hari, 4 hari aja karena kita ngejaga fresh dan kita nggak punya banyak freezer. Sampai akhirnya aku invest sendiri, aku bikin sendiri. Sekarang kita punya cold storage yang 5 ton. Udah loh, masuk semua dah. Jadi aku nggak jelas, jadi tidak lebih pusing dari kemarin gitu. Cuma kan memang ini proses. Cuma benar jawabannya pertanyaan dan jawaban dari Mbak Dini tadi. Mbak Dini, iya. Mbak Dini itu benar. Memang kita punya dari raw material sampai finish good semua kita handle itu untuk memperkaya diri.
jujur-jujur aja lah gitu. Memperkaya diri dan agar stoknya tetap terjaga juga ya Kak, biar Iya fresh juga dong, sampai ke pelanggannya gitu. bener. Nah, Iya. dan untungnya jadi dapat untung sekarang supplier malah jualan di e-commerce. Jadi kalau teman-teman lihat apa supplier gitu di toko hijau atau toko orange gitu kan, penjualannya udah bagus, udah hampir 1.000 lah untuk kepiting, kerang segala macam. Jadi kita bisa jual juga buat orang lain. Iya. Nah, boleh diikuti nih mungkin rekan-rekan semuanya ya yang mau Benar-benar. melakukan bisnisnya gitu kan. Jadi daripada pusing-pusing cari supplier, kita jadi suppliernya gitu ya Kak ya. Mbak Nisa, aku kasih tips nih. Untuk bisnis F&B itu berkembangnya itu cuma ada 2 tipe, ke samping atau ke atas. Kalau ke samping, ini banyak banget orang yang ngelakuin, yaitu apa? Memperbanyak cabang. Ya. Ya kan? Wah, 1 cabang untungnya 10 juta. Oke, nambah deh 2 cabang. Dikalkulasi, kalau 2 cabang 20 juta. Pada kenyataannya nggak begitu, Ferguso. Bisa jadi cuma 12 juta, bisa jadi cuma 9 juta, bisa jadi mungkin bisa 25 juta. Pusingnya berlipat gitu kan, tapi untungnya tidak berlipat. Itu yang ada. Apalagi kalau misalkan punya cabang lebih banyak. Itu sistemnya harus bagus. Karena percaya sama aku, tidak semua cabang profit dan tidak semua cabang profitnya sama. Aku jujur aja sampai akhirnya menutup cabang yang di Bekasi karena Bekasi itu recovery orang jajannya itu lama banget dibanding cabang yang lain gitu. Buat teman-teman yang belum tahu, kepiting nyir itu harga paketannya kita start dari 160.000. Hari gini memaksa orang belanja di GoFood 160.000 minimal belum ongkir, gua sampai serak nih teriak-teriaknya jualannya gitu. Itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kok seafood laris jadi ada, karena kita jual bahan mentah kita juga, dari situ dapat untung. Kalau kita lagi mentok jual bahan matang kita karena memang pasar lagi nggak bisa stabil kayak sekarang, jangan habis akal. Kita jual bahan mentah, kita jual bahan marinasi. Makanya seafood laris itu jual ikan ekor kuning bumbu kuning misalkan gitu, ikan bawal bumbu bakar. Kita jual itu kok pada akhirnya. Yang penting gimana caranya kita nggak keluar dari core kita seafood itu, tapi semua lini tuh bisa menghasilkan duit gitu. Jadi teman-teman kalau mau usahanya berkembang tidak harus selalu ke samping, yaitu menambah cabang, tapi bisa ke atas. Ke atas itu berarti apa? Kunci hulunya. Gimana cara kunci hulunya? Ya teman-teman jadi supplier sendiri. Gitu, teman-teman harus bisa bikin supplier buat diri sendiri dan syukur-syukur bisa mensuplai bisnis yang sama kayak kita gitu. Sekarang itu banyak yang tadinya kompetitor jadi aku supply kepitingnya. Jadi merangkul juga ya kayak UMKM yang lain, bisnis yang lain. Bisnis itu dinamis teman-teman, tidak berarti kalau hari ini jualan 0 lalu kita jadi benar-benar zero, enggak, kita harus putar otak lagi gimana caranya. Tidak selamanya orang mau dipaksa beli kepiting nyinyir setiap hari. Itu apalagi start dari 160.000. Terus gimana caranya? Ya, cari lagi caranya. Baik, terima kasih banyak Kak Gilang atas jawabannya. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih untuk Kak Gilang. Tadi kan sempat kirain ada 20 pertanyaan. Baik, ini kita sempat membahas terkait modal gitu ya Kak Gilang ya. Jadi ini pertanyaannya dari Harleni. Kak Gilang, selama ini kan yang masih saya jalankan itu gimana caranya memisahkan antara uang usaha sama uang belanja tadi yang uang modal gitu. Sebab usaha saya ini selama ini kan di rumah dan dagangnya itu dan campur sama makan sehari-hari gitu. Jadi uang belanjanya sama uang modalnya itu masih nyampur nih Kak Gilang gitu. Gimana caranya membedakannya, membaginya gitu? Ini yang tadi aku bilang manajemen kantong, dan masih banyak kok teman-teman yang ngelakuin itu. Aku dulu termasuk yang ngelakuin itu. Jadi kalau misalnya punya 50.000 dibelanjain terus nanti habis tutup toko jadi 100.000, ya udah 50.000-nya untung gitu kan. Segampangnya kayak gitu. Lalu 50.000-nya dibelanjain lagi. Menurutku aku tuh lupa lagi nama orang. Siapa Mbak tadi namanya? Ibu atau Mbak siapa? Namanya Harleni. Oke, Mbak Leni, menurutku mulai sekarang udah langsung dipisah aja. Kita lihat penjualan setiap hari biasanya berapa. Coba itu dikali 7. Misalkan satu hari jualannya 200.000 misalkan ya. Dikali 7 berarti 1,4. Nah, Mbak Leni harus mencari uang sebanyak 1,4 juta untuk menjadi
modal 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 berjalan aja, modal berjalan si usaha itu. Nah, selebihnya setelah dari itu ambil untungnya per minggu aja atau per hari boleh, tapi 1,4 itu jangan diotak-atik. Jadi kalau mau belanja dari situ aja. Nah, kalau untuk buat sehari-hari ya dari lebihan dari situ aja. Yang penting 1,4 aja jangan diotak-atik. Jadi penjualan satu hari dikali 7 aja supaya aman, supaya nggak ngap banget gitu kan, dan juga ngumpulin juga nggak terlalu susah. Itu udah jadi modal jualannya. Habis itu baru pakai belanjanya atau pakai sehari-harinya, nyubit sedikit-sedikit boleh, tapi jangan mengganggu nilai yang 1,4 tadi. 1,4 tadi. Nah, kalau ternyata harus nyubit banyak, ya nggak apa-apa, tapi jadinya minus. Mbak siapa tadi? Gue lupa lagi. Harleni. Mbak Leni harus mencari income lagi untuk menutupi yang kepake kemarin. Memang harus tertib, Mbak, benar. Dan itu susah memang. Kan money management atau apa ya, financial yang manage uang itu kan yang paling susah kalau nggak ada uangnya kan memang. Aku juga ngalamin soalnya gitu. Jadi tertib dari yang paling kecil aja supaya nanti bisa tertib kalau megang duit banyak. Kalau kita sudah terbiasa tertib ngurusin duit sedikit, nanti Allah akan ngebukain jalan kita ngurusin duit yang lebih gede. Percaya deh. Amin. Semoga gitu ya. Yes. Baik, terima kasih banyak Kak Gilang atas jawabannya. Semoga bisa menjawab gitu ya pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah menanyakan tadi. Dan selamat juga buat pertanyaan yang terpilih. Tadi ada 5 pertanyaan akan mendapatkan hadiah merchandise menarik secara eksklusif dari GoFood. Nanti akan dihubungi oleh rekan tim kita untuk pembagian hadiahnya. Dan buat rekan-rekan yang sudah bertanya, sudah masuk pertanyaannya banyak banget nih di tab Q&A kita, tapi mohon maaf sekali tidak bisa semuanya dibacakan gitu ya, tidak bisa semuanya dijawab. Mungkin nanti di lain kesempatan di workshop kita yang selanjutnya bisa dibacakan gitu pertanyaannya dan bisa dijawab oleh narasumber kita. Oke, terima kasih banyak Kak Gilang atas materinya dan juga tadi presentasinya dan jawaban-jawabannya tadi. Sekarang kita langsung masuk nih ke sesi polling dulu ya, Kak Gita. Iya benar, sesi polling dulu. Ya, baik. Nanti ini kita akan launch polling nih rekan-rekan semuanya. Kita akan menampilkan polling di layarnya rekan-rekan semua. Mohon dibantu untuk diisi dulu. Nah, ini sudah keluar ya pollingnya. Ini pertanyaannya terkait acara kita hari ini gitu. Jadi gimana materi yang disampaikan, apakah memuaskan gitu kan? Terus kemudian narasumbernya gimana, memuaskan atau tidak? Terlebih lagi ini hostnya gitu ya, apakah memuaskan atau tidak nih membawakan acaranya gitu. Semoga semuanya memuaskan ya rekan-rekan semua. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah diisi nih, apakah sudah diisi pollingnya? Kalau sudah diisi, kita akan langsung masuk ke sesi kuis berhadiahnya. Gitu. Oke, sudah diisi ya. Baik, sudah dong, sudah dong. Oke, kalau begitu langsung aja. Kak Gita, apa sudah siap nih mau bagi-bagi GoPay-nya? Sudah. Siap dong. Jadi ada 1 juta GoPay totalnya untuk 10 orang pemenang, jadi masing-masing dapat Rp100.000, akan dipandu langsung oleh Kak Gita. Kepada Kak Gita kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Ica. Nah, para GoFood tadi jadi udah nyimak dong ya penjelasan dari Mas Gilang dan Mas Nova juga. Nah, jadi sekarang kita langsung aja masuk ke sesi kuis nih ya. Jadi untuk pertanyaannya hari ini, oh ya sebelumnya kita mau bilang nanti langsung aja tulis abjad untuk jawabannya ya, A, B, atau C di kolom chat. Nah setelah Gita selesai memberikan pertanyaan ya, partner GoFood ya, jadi setelah Gita selesai membacakan pertanyaan. Oke, jadi pertanyaannya, jadi kan tadi udah dijelasin sama Mas Gilang tentang cara mengelola stok yang benar, ya kan? Jadi pertanyaannya hari ini, yaitu manakah dari berikut ini yang bukan merupakan cara mengelola stok yang benar menurut Mas Gilang? A. Terdata, B. Terorganisir, atau C. Tersimpan? Ya, langsung aja bisa langsung jawab di kolom chat ya. Jawabannya? Waduh, ini udah banyak nih masuk jawabannya Kak Ica. Oke, udah selesai nih ya Kak? Oke, udah selesai, bisa. Oke, aku balikin lagi ke Kak Ica ya. Oke, terima kasih Kak Gita. Nah, sudah ditutup nih rekan-rekan untuk menjawab pertanyaannya tadi. Nanti akan dihitung gitu ya, kira-kira siapa aja yang beruntung untuk mendapatkan 100.000 GoPay-nya. Gitu. Nah, selagi kita menunggu nih tim kita untuk menghitung, untuk lihat siapa kira-kira yang menang kuisnya, Ica mau kasih tahu bahwa rekan-rekan yang hadir hari ini nanti kita akan kirimkan merchandise-nya, maksud saya mengirimkan sertifikatnya gitu ya. Sertifikat ini online akan dikirim melalui emailnya masing-masing, jadi dicek aja secara berkala di emailnya. Terus kemudian juga
Kalau misalkan rekan-rekan punya pertanyaan seputar layanan Gojek, bisa langsung menghubungi Pusat Bantuan Mitra Usaha Gojek atau langsung kunjungi fitur bantuan di aplikasi GoBiz-nya gitu. Baik, ini kita sambil menunggu juga nih siapa kira-kira yang menang gitu ya. Untuk kuisnya 10 orang pemenang nih masing-masing dapat Rp100.000. Oke, ini yang pertama. Oke, ini sudah masuk nih. Yang pertama ada Eva Utari. Terus kemudian Desti Setiarini, Ahmad Taufik Hidayah, Reskiani Andi, Wiwin Wiyanti, Kopi Talang, Octavius Erianto, Helda Eliani, Tut As Prabu Kedaton. Terus kemudian yang terakhir Sohila, terima kasih, selamat semuanya yang sudah mendapatkan memenangkan kuis Rp100.000 GoPay. 10 orang pemenang nanti akan dihubungi oleh tim kami untuk pembagian hadiahnya. Baik, selanjutnya, nah buat rekan-rekan yang punya kendala di aplikasi GoBiz-nya bisa langsung aja dicek halaman bantuan di aplikasi GoBiz-nya langsung. Kemudian rekan-rekan juga bisa bergabung nih bersama komunitas partner GoFood yang ada di Facebook, di grupnya komunitas partner GoFood atau di Instagram @GoFoodPartners, atau juga bisa subscribe ke YouTube-nya kita Mitra Usaha Gojek. Begitu. Kemudian Ica juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semuanya yang sudah menyempatkan waktunya gitu ya untuk hadir di acara kita hari ini. Semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat dan juga bisa menambah ilmu dan wawasannya untuk memajukan bisnisnya. Dan juga kepada dua narasumber kita, Kak Gilang dan juga Kak Nova, terima kasih banyak sudah mau berkenan hadir, diundang sama tim GoFood gitu ya untuk membagikan materinya, ilmunya, pengetahuannya kepada rekan-rekan mitra GoFood yang hadir hari ini. Jangan sampai kapok-kapok ya Kak Gilang sama Kak Nova untuk diundang kembali bersama GoFood. Siap, terima kasih banyak. Boleh? Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga kepada seluruh tim. Ica juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di workshop selanjutnya. Terima kasih.